Allahu 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 Allah Allahu Allah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yawmal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah maghrib yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita kembali hadir dalam rangka mengikuti pengajian rutin kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjutan pengajian tafsir kita pada bulan yang lalu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali membahas surah Ali Imran ayat 8 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya muliakan, doa ini ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, doa ini lahir daripada ar-rasikhun. Pada pelajaran yang lalu kita ketahui bahwa ada dua golongan orang dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu ketika mendapati ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama, golongan ar-rasikhun. Golongan ar-rasikhun ketika mendapati ayat-ayat mutasyabihat, dia menyerahkan sepenuhnya makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang fi qulubihim zaigun, dalam hatinya ada penyakit atau hatinya tergelincir. Bapak Ibu yang saya muliakan, kata zaigun itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita ingin memaknai, diumpamakan ketika kita berjalan di pematang sawah, lalu kaki kita tergelincir satu ke bawah, itulah dikatakan makna zaigun. Artinya orang-orang yang dalam hatinya memang zaig, yaitu memang suka hatinya mengambil hal-hal yang meragukan, yang bisa saja tergelincir jatuh ke lembah yang tidak benar, maka itu dikatakan zaig. Makanya pelajaran yang lalu kita pelajari bahwa dua kelompok manusia ketika memberikan interpretasi Al-Quran, yang pertama kelompok ar-rasikhun, yang kedua kelompok fi qulubihim zaigun. Makanya dalam ayat ini, ayat 8 daripada surah Ali Imran, Allah mengabadikan doa orang-orang ar-rasikhun. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan hati kami.
Artinya sesuatu yang mutasyabihat, sengaja mencari kelemahannya lalu dia mengikuti. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya pernah berikan contoh salah satu dalam Al-Quran, ketika anak angkat Rasulullah SAW yang diabadikan dalam Al-Quran namanya Zaid, ya, dikawinkan dengan Zainab. Lalu Allah memberikan ilham kepada baginda Rasulullah bahwa nanti Zaid akan mentalak istrinya Zainab, maka kawinilah Zainab. Ini banyak orang yang memberikan interpretasi salah. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu yang saya muliakan, tujuan ayat itu memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk mengawini Zainab, tidak lain ingin membatalkan bahwa yang sesungguhnya namanya anak angkat itu bukan anak keturunan zuriat. Tidak boleh diberikan seluruh harta warisan dan boleh dikawini anaknya. Itu membuktikan bahwa itu bukan anak nasab, anak keturunan. Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak sekali dalam Al-Quran yang bisa orang salah memahami sehingga jatuh kepada lembah fi qulubihim zaigun. Hatinya tergelincir, tidak memahami kebenaran. Bapak Ibu yang saya muliakan, ba'da iz hadaitana, setelah engkau ya Rabb memberikan kami petunjuk, janganlah engkau gelincirkan hati kami. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Syahr bin Haushab, qala qultu li Ummi Salmah, aku berkata kepada Ummu Salmah, ya Ummul Mukminin, makana aksar du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu ketika istri Nabi ditanya yang namanya Ummu Salmah. Ummu Salmah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini salah satu istri Nabi di antara istri-istri yang juga banyak meriwayatkan hadis sama dengan Aisyah. Jadi satu ketika Ummu Salmah ditanya oleh Syahr bin Haushab, Ummu Salmah, doa apa yang banyak-banyak yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ummu Salmah, kana aksaru du'a'u, bahwa doa yang paling banyak dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinak, sabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati. Karena yang namanya kalbu itu Pak Bu, kalbu itu dari kata inqalaba, yang qalbu inqilab, berubah-ubah. Hari ini bisa beriman, siang bisa munafik, sore bisa kafir. Itulah yang namanya hati. Yang namanya hati inqalaba yang qalibu inqilaban, berubah-ubah. Makanya kata Ummu Salmah, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh baginda Rasulullah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hati saya, ala dinik, terhadap agamamu. Inilah kata Ummu Salmah yang banyak-banyak yang baginda Rasulullah SAW mendoakan. Kenapa Bapak Ibu yang saya muliakan? Kita ini yang namanya manusia tidak terlepas daripada godaan syaitan. Jangan kira orang-orang yang sudah tinggi ilmunya sudah tidak digoda oleh syaitan. Jangan kira orang-orang yang ahli ibadah tidak digoda oleh syaitan. Jangan kira syaitan tidak masuk ke masjid. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Jangan kira setan hanya masuk di pasar, di masjid pun dia masuk. Kan itu riwayatnya sangat masyhur. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW sementara salat ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini Nabi, apalagi seperti kita ini, dia sementara salat diganggu oleh syaitan. Jadi bagaimana ini seperti kita ini? Nabi saja yang begitu hebat keyakinannya, kekuatan imannya, masih diganggu. Dalam riwayat Nabi menangkap itu syaitan. Dia tangkap sampai selesai dia salat. Setelah dia selesai salat, apa yang dia katakan? Kalaulah bukan doa permintaan saudara saya Nabiullah Sulaiman, bahwa jangan ada yang diberi kekuasaan kepada bangsa jin kecuali saya, maka saya akan ikat kamu di pagar masjid Madinah, lalu saya panggil anak-anak untuk mempermainkan kamu. Coba bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi saja yang sudah begitu kuat keimanannya, selalu dibimbing oleh Jibril, masih diganggu. Bagaimana kalau kita? Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya Ummu Salamah mengatakan doa yang sering dipanjatkan oleh baginda Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, wahablana min ladunka rahmah, dan anugerahilah kami dari sisimu rahmat. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi kalaulah bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita akan, hati kita tergelincir, jatuh ke lembah nista. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha, saya kira ini riwayatnya sangat jelas dalam surah Yusuf, laula an ra'a burhana rabbi, seandainya dia tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, rahmat Allah, bisa jadi Yusuf akan tergoda dan jatuh ke lembah nista. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Yusuf alaihissalam mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya wahablana min ladunka rahmah, kita ingin senantiasa ingin meraih mendapatkan rahmat Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka doa ini bukan saja kita meminta untuk dijauhkan daripada hati yang melenceng, tetapi juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, innaka antal wahhab, sesungguhnya kamu ya Rabb Maha pemberi rahmat. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 9 daripada surah Ali Imran, ini masih doa. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Qala Az-Zujaj, seorang ulama pakar bahasa dan ahli tafsir namanya Imam Az-Zujaj, hadza huwa at-ta'wil allazi 'allamahu ar-rasihuna wa aqirru bih. Kata Imam Az-Zujaj bahwa dengan adanya ayat di sini, innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi, ini memberikan interpretasi bahwa ar-rasihuna itu dia sudah memahami yang namanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah sabab mega je tahu dia nama tapau kasrimun di Pak Bu. Banyak orang yang tidak percaya karena kau mati ni tahu selesai persoalan, tulang belulannya sudah hancur, tidak ada lagi masalah. Ini yang kebanyakan ketika mendapati tulang-tulang misalnya di kuburan di mana-mana. Kalau dalam Al-Quran dibandingkan,
Qala mayuhi hazil izam. Jadi bukan saja sekarang, dari dulu orang-orang yang banyak tidak percaya tentang yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Sampai dia mengatakan, qala mayuhi hazihillahu ba'da mautiha. Siapakah yang mampu menghidupkan sesuatu makhluk yang sudah meninggal? Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi orang-orang ar-rasikhun, karena dia sangat memahami tentang yaumul ba'ts, maka dia hati-hati, dan memberikan interpretasi tentang al-ayatul mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar maknanya. Bapak Ibu yang sebelahkan, dia sangat hati-hati dalam memahami ayat Al-Quran. Dia tidak ingin mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Karena orang yang mempermainkan ayat-ayat Al-Quran, apalagi tidak mau membaca, tidak mau mempelajari, maka sungguh dia akan dikumpulkan pada hari kemudian bersama dengan orang-orang buta yang tidak akan melihat. Bapak Ibu yang muliakan, yaumul ba'ts. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Maka ar-rasihun, karena dia memahami yang namanya hari kemudian, dia berdoa, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kamu akan mengumpulkan manusia pada hari tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu hari kebangkitan manusia. Bapak Ibu yang semuliakan, belum kita berbicara alam barzah. Alam barzah sekarang manusia masih semua berada di alam barzah. Bapak Ibu yang saya muliakan, alam kubur. Belum berangkat menuju ke alam akhirat atau alamul ba'ts, alam kebangkitan. Orang-orang ar-rasyihun, inilah hari yang paling ditakuti. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau alam kubur masih ada kesempatan orang didoakan. Sebagaimana hadis Nabi, saya kira ini sangat masyhur, iza mata banu adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatun jariyah. Kalau ada sedekah jariyahnya, masih beruntung. Meskipun dia masih ada di alam barzah, dia masih mendapat pahala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang pernah diajarkan kepada keluarganya, anak-anaknya. Dia mengajari anaknya salat, mengajari anaknya baca Al-Quran. Itu adalah ilmu yuntafa'u bih. Mengajari anak-anaknya adab dan perilaku, itu adalah ilmu yuntafa'u bih. Kemudian waladun salih, doanya anak-anak yang salih kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini masih ada harapan. Tapi ketika manusia berangkat ke yaumul ba'ts, yaitu liyaumin la raiba fi, di hari di mana tidak ada keraguan di dalamnya bahwa manusia akan dibangkitkan, maka manusia yauma yafirul mar'u bi akhi wa sahibati wa bani. Manusia tidak akan saling tolong menolong, membantu lagi kepada kedua orang tuanya dengan amal-amalnya. Mereka saling nafsi-nafsi memperhadapkan seluruh amal-amalnya. Yaumul ba'ts, yaumun la raiba fi. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin rahimakumullah, ketika manusia akan ditimbang amalnya, liyaumin la raiba fi, tidak ada keraguan lagi. Manusia akan dihisab seluruh amal perbuatannya. Ketika manusia akan diperjalankan di siratal mustaqim, itulah hari tidak ada yang keraguan. Barang siapa yang meragukan hari-hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian, yaumul ba'ts, yaumil mizan, inda siratal mustaqim, maka sungguh dia mengingkari ajaran agama. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu Bapak Ibu yang saya muliakan tidak pernah ingkar daripada janjinya tentang hari kemudian. Allah telah menjanjikan kepada kita yang namanya hari Yaumul Hisab, hari perhitungan. Allah tidak akan mengingkari. Dalam perjalanan manusia lalu tiba-tiba mengatakan tidak ada lagi hari hisab. Pasti ada hari hisab Bapak Ibu yang sebenarnya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pasti ada hari hisab. Itulah hari di mana tidak ada keraguan di dalamnya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang ingkar terhadap agama Allah, terhadap hari kebangkitan manusia. Dia mengingkari hari kemudian. Lan tughniya anhum. Kalau dalam Al-Quran itu Bapak Ibu yang saya muliakan, dia mempergunakan huruf lan, itu sudah pasti tidak bisa. Kalau lah bisa jadi masih bisa, tapi kalau penggunaan lan dalam Al-Quran itu selamanya tidak bisa. Apapun alasannya. Lan tughniya anhum. Bahwa orang-orang kafir itu lan tughniya anhum amwaluhum, yang pertama hartanya tidak mampu membendung mereka dari azab, kecuali harta yang dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang semuliakan. Jadi tidak semua harta itu yang dimaksud di sini harta yang tidak dimanfaatkan di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah itu teh Pak Bu ke Makkah dari majak mana warang parangnya aja nak lalungi. Salah. Justru dengan harta yang kita miliki, ketika kita mampu mempergunakan dengan baik, maka justru itulah menjadi jembatan masuk ke dalam surga. Makanya suatu ketika Nabi pernah bersabda bahwa orang yang pertama masuk surga adalah orang kaya yang dermawan. Jadi salah kalau orang mengatakan orang kaya itu semuanya di neraka. Salah. Nabi mengatakan justru orang yang pertama masuk surga adalah orang kaya yang dermawan. Ada sahabat datang, kalau begitu ya Rasulullah, saya tidak bisa masuk surga karena saya adalah orang miskin. Kata Nabi, tidak adakah di rumahmu sebiji kurma? Kata sahabat, kalau ada, kalau kurma ada di rumah sebiji. Makanya Nabi mengatakan, ittaqin nar walau bisyaqqit tamar. Lindungilah dirimu dari api neraka meskipun sepotong buah kurma Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang kafir yang mempergunakan hartanya yasuduna an sabilillah untuk memalingkan manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi harta yang dipergunakan dengan baik, maka itulah harta yang akan kita nikmati pada hari kemudian. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, suatu ketika Nabi pernah menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Sebab itu Abdurrahman bin Auf Pak Bu adalah pedagang sukses di Madinah dan seorang pemuda yang kaya raya di kota Madinah. Tidak ada yang mampu menyamai kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Dia adalah seorang pedagang sukses, kaya raya dan umurnya masih muda. Makanya dalam riwayat tidak ada sahabat yang memberikan mahar kepada istrinya 10 gram emas maharnya kecuali Abdurrahman bin Auf pada saat itu. Tapi Nabi mengatakan, Abdurrahman,
kamu nanti sahabat saya yang terakhir masuk surga. Maka dari Abdurrahman, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, karena hartamu lama sekali dihisap oleh Allah. Megala da warang paramu mette nareki pong Allah Ta'ala. Jadi sejak saat itu Abdurrahman ingin kembali miskin seperti semula. Makanya dia setiap waktu dia sedekahkan hartanya. Ketika perang Badar tidak ada orang menyumbang 500 kuda, 100 unta, lalu 5.000 dinar, kecuali Abdurrahman bin Auf. Di Madinah lagi ketika musim paceklik, dia beli seluruh kurma-kurma yang busuk untuk menolong masyarakat. Dia ingin bersedekah, ingin habiskan hartanya. Karena itu tadi turun ngerangi, ya tunggak gemet terakhir tama surga sahabat Nabi ta. Dia beli kurma yang buruk di Madinah. Apa yang terjadi? Puranali ke rumah masolang ke Madinah maka bonge datang dari negeri Yaman. Arunna Tanayama Malasai, menurut keterangan dokter tidak ada obatnya kecuali kurma yang busuk. Nah pernah pun Ali Abdurrahman bin Auf, dia beli 2 kali lipat Pak Bu, karena ingin menolong masyarakat. Melo pacapu waramparana, tapi justru utusan dari negeri Yaman ini membeli kurmanya yang busuk Abdurrahman bin Auf 3 kali lipat. Maka Abdurrahman memang kasiasi mana ketambah sogi mah. Nah, makanya Abdurrahman itu tercatat Pak Bu, asyara mubasyirat, 10 sahabat Nabi golongan yang pertama masuk surga karena kedermawanannya. Bapak Ibu yang semuanya. Jadi yang dimaksud di sini lan tughni anhum amwaluhum adalah harta yang tidak dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semuanya. Wala auladuhum minallahi syai'a. Begitu juga anak-anak kamu tidak akan mampu membendung azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini Bapak Ibu sebelahkan, anak-anak kita yang kita tinggalkan tidak menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasiat yang terbaik yang diberikan oleh anak kita sama dengan wasiatnya Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya Nabi Yakub? Maza ta'buduna min ba'di. Jadi waktu namelo mati Nabi Yakub Pak Bu, ketika dia sakaratul maut, dia panggil anak cucunya. Dia katakan tidak ada warisan harta yang saya bisa wariskan, tapi saya akan memberikan wasiat. Maza ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah saya tidak ada? Kata anak-anaknya, na'budu ilaha wa ilaha aba'ana Ibrahim wa Ismail wa Isaka wa Yaqub wal asbat. Kami menyembah Tuhan kami apa yang disembah oleh Ibrahim, Ishak, Yaqub dan keturunannya. Artinya apa Pak Bu? Warisan yang terbaik yang bisa kita wariskan kepada anak generasi kita adalah mewariskan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semuanya. Jadi panopana anak tai salai. Among may kawaraparan na Pak Bu. Tapi deni sangi masampajange, deni sangi mangaji, wadi jaji mega ni warampara yelengi nasa mopi dena ganda. Tapi ketika anak-anak kita itu mewariskan agama, meskipun kita tidak mewariskan harta warisan, tapi kita wariskan agama, maka dia akan merasa puas. Karena kepuasan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semuanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah anak-anak orang yang tidak beriman lalu tidak diwariskan dengan keimanan, maka mereka tidak akan mampu membendung azab neraka pada hari kemudian. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian terakhir pada surah Ali Imran ayat 11, kadabbi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina
fa'ahazahumullahu bizunubihim wallahu syadidul iqab. Di sini Allah memberikan contoh nyata Bapak Ibu yang semuliakan, yaitu kebiasaan keluarga Firaun. Yang dimaksud dengan keluarga Firaun di sini bukan keluarga keturunan, tetapi keluarga pengikutnya. Jadi ala Firaun yang dimaksud di sini adalah para pengikut Firaun. Seperti kebiasaan para pengikut Firaun, wallazina min qablihim, dan orang-orang sebelum Firaun. Siapa yang dimaksud? Yaitu para pengikut Nabi Nuh yang membangkang, para pengikut Nabi Syuaib yang membangkang, nabi-nabi yang telah lalu. Kenapa mereka? Kazzabu bi ayatina. Kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Bagaimana kaum Nabi Nuh ketika mendustakan ayat-ayat Allah, sampai Nabi Nuh berdoa, ya Rab, jangan engkau tinggalkan satu orang pun yang ingkar kepadamu di muka bumi ini. Kalau dia tidak beriman, maka ditenggelamkan Bapak Ibu yang semuliakan. Bagaimana kaum Hud, ya Adin, ketika Adin yang berada di Yaman ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala kaumnya, maka dia dikirimkan gempa bumi Bapak Ibu yang sebelah. Ketika Hud yang berada di sebelah utara kota Mekah ingkar kepada Allah, maka dikirimkan guntur dan petir Bapak Ibu yang sebelah. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang semuliakan, daerah kita ini dilanda cuaca El Nino. Kita sudah tahu bersama, sudah hampir 2 bulan hujan tidak akan belum turun. Mudah-mudahan kita bisa disadarkan, kita bisa istighfar dan taubat, memperbanyak istighfar dan taubat Bapak Ibu yang semuliakan, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan mudah baginya ketika hamba-hambanya jauh dari dia, maka bisa dia berikan peringatan Bapak Ibu yang semuliakan. Tapi ketika hamba-hambanya istighfar dan taubat, mengakui kesalahannya, dan dia kembali kepada jalan yang benar, maka sesungguhnya Allah akan menurunkan hujan rahmat Bapak Ibu yang semuliakan. Makanya salah seorang ulama besar Bapak Ibu yang semuliakan pernah ditanya, apa yang kita lakukan ketika terjadi kekeringan, hujan tidak mau turun? Apa yang dia bilang? Astaghfiru rabbakum, maka perbanyak istighfar kepada Tuhanmu. Yursilis sama'a midrara, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit Bapak Ibu yang semuliakan dengan penuh berkah. Oleh sebab itu tidak ada yang boleh kita salahkan. Tidak boleh kita salahkan pemerintah ketika terjadi hujan tidak turun. Tidak boleh kita salahkan kelompok ini ketika hujan tidak turun. Tapi mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mari kita taubat secara taubatan nasuha dengan memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan rahmat bagi kita. Bapak Ibu yang semuliakan, mudah-mudahan dengan pelajaran yang kita pelajari pada malam hari ini, kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan dalam surah Ali Imran ayat 11, kazzabu bi ayatina fa'azahumullahu bizunubihim wallahu syadidul iqab. Kalau Allah akan menghasab hambanya Bapak Ibu yang semuliakan sangat keras. Tapi kalau Allah akan membuka rahmatnya, rahmat Allah itu lebih luas daripada asapnya Bapak Ibu yang semuliakan. Sekira inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memperbanyak istighfar dan taubat sehingga Allah wa yursilis sama alaikum midrara, menurunkan hujan rahmat dari langit Bapak Ibu yang semuliakan, yang selama ini kurang lebih 2 bulan kita tunggu-tunggu turun hujan yang penuh dengan berkah.
Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh laqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.